Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita alami sampai hari ini tentu saja masih menimbulkan kekhawatiran tersendiri di dalam hidup kita. Keadaan di depan bisa menjadi baik atau malah sebaliknya semakin buruk. Saudara, tatkala aktivitas yang kelihatannya nampak normal, namun jumlah orang yang terkena COVID semakin meningkat. Bahkan kerinduan kita untuk beribadah bersama-sama secara offline masih saja tertunda. Dan kita tentu saja masih menunggu situasi yang lebih baik. Saudara-saudara, sementara itu kita juga sedang mengalami banyak sekali pergumulan tersendiri di dalam kehidupan kita. Bisa saja itu masalah kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau yang lainnya. Hari ini firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini mungkin kita juga bertanya-tanya di dalam diri kita, sampai kapan Tuhan? Kapan Engkau akan bertindak menolong kami? Kapan keadaan ini semakin jauh lebih baik? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah hal yang wajar ketika kita memang sudah sekian lama, saudara, bergumul dengan apa yang kita alami pada saat ini. Ya, saudara-saudara, saat seperti ini membawa kita harus benar-benar bisa berserah kepada Tuhan. Berserah bukan untuk menyerah. Berserah adalah kepercayaan diri sepenuhnya terhadap kuasa Tuhan dan kedaulatannya. Bahwa saudara, Ia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali atas hidup seluruh ciptaan kita, khususnya kita. Berserah artinya mempercayakan sepenuhnya hidup kita untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, Mazmur ini memberikan berkat tersendiri bagi kita semua. Di tengah kondisi yang tidak nyaman dengan apa yang dialaminya, Daud memperoleh ketenangan bersama dengan Tuhan. Meskipun orang-orang jahat dan orang-orang fasik terus menekan, yang bisa membuat Daud menjadi marah, tersulut emosinya. Namun kali ini kita belajar satu pengalaman yang luar biasa. Daud belajar untuk tenang. Daud memperoleh ketenangan yang berasal dari Tuhan. Sebab Daud berserah sepenuhnya dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Situasi yang sama mungkin kita hadapi pada saat hari ini. Masalah atau pergumulan yang sedang terjadi memang bisa membuat kita menjadi pesimis, akhirnya membuat kita menjadi pasif. Kita kehilangan pengharapan. Saat seperti ini, saudara-saudara, kita seringkali menyerah. Saudara-saudaraku, melalui bagian Mazmur ini kita mau belajar untuk yang namanya berserah, bukan menyerah. Keberserahan jelas membutuhkan komitmen dan ketaatan kita. Ini yang membedakan dengan menyerah. Komitmen yang saya maksud adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah secara terus-menerus di tengah-tengah satu upaya yang masih bisa kita lakukan, di tengah-tengah tanggung jawab yang masih kita bisa kerjakan. Sikap menyerah adalah sikap yang pasif dan membiarkan diri terpuruk, membiarkan diri tenggelam di dalam ketakutan dan masalah. Keberserahan adalah bagaimana kita tetap bisa berpikir dan bertindak di dalam hikmat Tuhan, membiarkan Tuhan yang bertindak serta mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Saudara, mungkin pembelajaran yang indah adalah ketika kita membaca Injil Yohanes 5. Adalah contoh bagaimana orang yang sakit ini menyerah dengan kondisinya. Bagaimana tidak, saudara, sudah 38 tahun ia sakit lumpuh dan tidak ada yang bisa menolong bahkan menyembuhkannya. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengannya, Tuhan Yesus kembali membangkitkan satu kepercayaan di dalam dirinya bahwa Yesus adalah pengharapan yang pasti. Yesus berkata kepada orang ini, "Maukah engkau sembuh?"
Saudara, bagi orang yang sakit lumpuh ini, dia melihat ini ada namanya realita dan harapan. Saudara, realitanya sudah sekian lama dirinya sakit, 38 tahun, tidak ada yang menolong. Namun ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu adalah sebuah pengharapan, bukan sekedar harapan kosong atau palsu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Di dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, di tengah situasi yang rumit sampai hari ini, di tengah pandemi yang masih terjadi sampai saat ini, di tengah-tengah kenyataan yang sulit, saudara, mungkin harapan kita mulai surut. Mungkin kita, saudara-saudara, ya sudahlah, apapun yang terjadi ya terjadilah. Saudara-saudara, seakan-akan kita sudah hopeless, yang namanya kehilangan pengharapan. Berserah bukan membuat kita terjerembab dan tenggelam di dalam ketakutan, masalah, kekhawatiran, serta kecemasan yang berlebihan. Melainkan saudara-saudara, berserah itu artinya percaya bahwa Tuhan masih bekerja, bahwa kasih-Nya masih menyertai kita, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Mari saudara, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, sebab Tuhan akan bertindak. Saudara, saya senang sekali ketika membaca ayat ini karena ada 3 kata kerja yang luar biasa. Serahkanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan yang bertindak. Bukan kita yang menjadi fokus, melainkan Tuhan menjadi fokus utamanya. Keberserahan kepada siapa kita berserah, kepercayaan kepada siapa kita percaya. Tentu saudara, hal ini membuat kita menjadi lebih tenang. Saudaraku, Tuhan akan bertindak, dan itu tentu saja sesuai dengan rencana dan kehendak dan waktunya. Bukan kita yang menentukan, namun Allah sendiri yang akan bertindak sesuai dengan kedaulatannya. Saudara, biarlah di dalam doa keberserahan kita pada hari ini, mari kita boleh membeberkan setiap pergumulan kita, kesusahan kita, pergumulan-pergumulan masalah yang kita hadapi. Mari kita ungkapkan itu. Mungkin segala kekhawatiran kita, kecemasan kita. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Keberserahan jelas saudara bukan memaksakan jalan kita, keinginan kita, atau menjadikan Tuhan sebagai penjawab kebutuhan kita. Keberserahan adalah memberikan diri kita ke hadapan tahtanya yang kudus, bahwa Kristus sudah menjadi jalan pendamaian dan pemulihan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak dan waktunya. Mari saudara, kita belajar terus percaya bahwa jalan Tuhan selalu indah. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Menjadikan kami semakin tenang, meskipun situasi tidak menentu. Tetapi ya Tuhan, ketenangan itu karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang berkehendak atas hidup kami. Tolong kami di tengah kegelisahan kami dan rasa ketakutan kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami saat ini memiliki sebuah kekuatan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudaraku, jikalau saudara terberkati, silakan saudara share. Saudara juga menuliskan komen. Saudara juga bisa memberikan like. Atau saudara yang belum subscribe, saudara bisa subscribe supaya tidak ketinggalan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.